Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mikrotik tersebut bisa terhubung oleh jaringan internet. Oke, let's go. Kita segerakan. Aplikasi tersebut silakan kita download saja. Di sini saya sudah ada aplikasinya. Saya langsung mulai saja. Klik 2 kali inboxnya, kemudian jangan lupa untuk mereset mikrotik ya. Sekarang kita masuk ke match address, kemudian klik connect. Nah, sebelumnya mikrotik tersebut sudah saya gunakan. Sekarang kita lakukan reset configuration. Caranya kita klik bagian sistem, kemudian klik reset configuration. Silakan centang bagian no default configuration, kemudian klik reset configuration dan klik yes. Silakan menunggu sebentar. Setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita cancel saja. Kemudian kita lakukan refresh terlebih dahulu agar match address tersebut akan tampil. Oke, sekarang sudah tampil. Di sini router board atau router mikrotik sudah terreset dengan sempurna. Kemudian kita masuk lagi ke match address, klik connect. Sebelum kita melakukan konfigurasi mikrotik kita memberikan nama mikrotik kita terlebih dahulu. Nah, caranya klik sistem, kemudian klik identity. Di sini masih menggunakan nama mikrotik, kita rubah dengan nama terserah, mau nama apa. Di sini saya kasih nama ruang lab jaringan. Oke, silakan apply oke. Ketika sudah diberikan nama, ya, di sini sudah berubah namanya ya. Nah, yang tadinya mikrotik sekarang sudah ruang lab jaringan. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke interface untuk memberi nama Ethernet kita, ya. Di sini Ether 1 dan Ether 2 sudah terhubung oleh kabel, yaitu Ether 1 terhubung oleh kabel dari sumber jaringan atau kabel ISP. Di Ether 2 di sini sudah terhubung kabel LAN yang terhubung ke port 2 masuk ke komputer atau laptop kita. Sekarang kita tambahkan nama saja Ether 1. Di sini kita berikan nama internet. Kemudian apply OK. Kemudian Ether 2-nya kita berikan nama saja LAN. Apply OK. Setelah ini selesai, kita keluar saja dari menu interface-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita setting DHCP client-nya. Kita klik IP, kemudian klik DHCP client. Setelah dari sini kita klik plus. Ingat, di sini tidak ada perubahan, di bagian interface tidak ada perubahan, tetap di Ether 1 internet. Kemudian klik apply OK. Ketika status bound, maka kabel dari sumber jaringan tersebut sudah bisa terhubung. Ketika masih searching, itu berarti belum ada terhubung kabel dari sumber internet ke port 1 mikrotik, ya. Misalkan itu harus terhubung.
Silakan keluar saja dari sini. Langkah selanjutnya, kita setting IP address-nya. Silakan klik IP, kemudian klik address. Di sini sudah mendapatkan IP secara otomatis, karena kita sudah lakukan penyetingan di bagian DHCP client tadi. Oke, untuk Ether 1 tidak perlu kita tambahkan, kita hanya tambahkan Ether 2 saja. Klik plus, kemudian masukkan IP-nya 192.168.10.2/24. Untuk kolom interface-nya kita menggunakan Ether 2 LAN. Kemudian klik apply, dengan secara otomatis kita mendapatkan network-nya ya. Klik OK. Selesai dari sini, kita keluar saja. Kemudian jangan lupa kita melakukan penyetingan yang namanya firewall ya. Klik IP, kemudian firewall, posisikan di bagian NAT, kemudian klik plus. Bagian chain-nya ini kita pilih yang namanya SRC NAT. Kemudian bagian out interface-nya adalah Ether 1 Internet. Bagian action-nya ya, di kolom action ini kita rubah menjadi masquerade. Kemudian apply OK. Kita keluar saja. Dan jangan lupa kita masuk ke DNS. Sekarang kita lakukan penyetingan DNS. Kita masuk ke IP, kemudian klik DNS bagian kolom server dengan DNS 8.8.8.8. Kemudian kita tambahkan lagi 8.8.4.4. Dan jangan lupa centang allow remote agar DNS tersebut bisa aktif. Kemudian klik apply OK. Di sini langkahnya sudah selesai. Kemudian kita melakukan konfigurasi IP di laptop atau komputer kita. Nah, caranya kita masuk ke sini, klik 2 kali bagian sini, kemudian properties, internet version 4, kita berikan IP 192.168.10.2. Kita tap saja 192.168.10.2. Maaf, ini bukan 2 ya. Nah, ada tabrakan yang gateway. Di sini 4 saja. Nah, ingat, IP default gateway harus mengikuti yang IP LAN dari sini ya. Ini. Maaf, ini Ether 1 yang ini ya. Harus mengikuti ini. Untuk default gateway-nya. Kemudian untuk DNS, kita berikan DNS 8.8.8.8.844. Oke, sekarang sudah selesai. Klik OK. Yes. Oke. Nah, di sini posisinya sudah terhubung oleh internet, tapi dengan menggunakan IP, ya. Dengan menggunakan IP, sekarang kita coba browsing. Kita buka YouTube saja. Oke. Di sini terbuka ya. Tahu nggak kalau smartwatch keren ini udah bisa foto langsung dari jam kamu loh, harganya untuk konfigurasi nggak sampai jutaan, tapi cuma ratusan ribu. Jaringan mikrotiknya sudah selesai, tapi dengan menggunakan IP address. Ya. Nah, ketika tanpa menggunakan IP address, ini posisinya tidak mendapatkan akses, kecuali dia harus menggunakan IP di bagian komputer PC. Ya. Nah, ketika kita hilangkan IP-nya, maka komputer tersebut tidak mendapatkan akses internet. Hanya untuk ingat, posisi ini hanya untuk IP address saja. Bagaimana caranya?
kalau kita bisa terhubung tanpa IP. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya agar bisa terhubung tanpa IP? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke menu inbox terlebih dahulu. Kita masuk saja. Nah, di sini tidak ada perubahan sama sekali. Kita hanya menambahkan satu langkah saja. Nah, pertama, kita masuk ke bagian IP, kemudian klik DHCP server. Nah, di bagian DHCP server, ini kita klik bagian DHCP setup. Kemudian, posisikan DHCP server interface-nya ini berada di Ether 2 LAN, ya. Nah, karena Ether 2 LAN yang harus kita konekkan. Kemudian kita klik next, kemudian next, klik next, next sampai selesai ya. Oke, sini sukses, oke. Kemudian kita coba kembali internetnya. Apakah dia mendapatkan internet tanpa IP? Nah, di sini sudah dapat internet tanpa IP ya. Saya buka kembali untuk memastikan. Nah, di sini tidak ada IP. Sekarang kita coba browsing. Di sini bisa terbuka. Kemudian kita coba menggunakan IP. Oke, kita tunggu. Di sini posisinya sudah mendapatkan internet dengan menggunakan IP address. Dan yang tadi itu tidak menggunakan IP address. Nah, sekarang kita gunakan IP address. Apakah bisa? Kita berhasil untuk konfigurasi dasar jaringan menggunakan MikroTik. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu konten selanjutnya. Masuk.